Halo, selamat datang di channel ini. Semoga informasi yang akan diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum keterangan lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang obat yang bernama allopurinol. Untuk apa sih obat allopurinol itu? Allopurinol adalah obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Selain itu, allopurinol juga bisa digunakan untuk membantu mengobati kondisi komplikasi dari gangguan asam urat yang berlebih, seperti kristal asam urat yang berada di saluran kemih. Juga membantu mengobati penyakit ginjal yang dikarenakan asam urat. Meski allopurinol ini merupakan obat asam urat, namun allopurinol bukanlah obat penghilang radang dan rasa nyeri akibat dari asam urat, sehingga diperlukan obat anti nyeri serta anti radang tersendiri untuk meredakan gejalanya. Maka dari itu, terkadang orang yang terkena asam urat tidak cukup untuk hanya meminum obat allopurinol untuk meredakan sakit akibat dari asam urat. Untuk itu, periksakan ke dokter agar mendapatkan obat yang tepat. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Purin diolah tubuh menjadi asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya sendi terasa nyeri, bengkak, dan meradang. Asam urat adalah penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini. Lalu, karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu. Biasanya asam urat menyerang pada usia lanjut karena penumpukan bahan purin ini. Tujuan obat allopurinol ini adalah untuk mengatasi kelebihan bahan purin di dalam tubuh dengan cara menghambat enzim xantin oksidase. Apa itu enzim xantin oksidase? Enzim xantin oksidase adalah enzim yang berperan sebagai katalisator atau perubah dalam proses oksidasi hipoxantin menjadi xantin yang kemudian menjadi asam urat, sehingga dengan menghambat zat yang akan menjadi asam urat menyebabkan turunnya atau berkurangnya asam urat di dalam tubuh. Dosis allopurinol. Dosis yang umum diberikan oleh dokter untuk menurunkan kadar asam urat dan gout adalah 100 mg sampai 800 mg per hari. Penggunaan untuk artritis gout atau nyeri akibat asam urat untuk mengatasi gejala ringan, biasanya allopurinol diberikan dosis awalnya 100 mg per hari dalam bentuk tablet minum. Kemudian bisa meningkat antara 200 sampai 300 mg per hari untuk mingguan. Untuk penyakit yang sedang sampai berat, dosis awalnya allopurinol diberikan 100 mg per hari dalam tablet minum. Kemudian meningkat 400 sampai 600 mg per hari untuk mingguannya. Penggunaan untuk kondisi asam urat berlebih yang diinduksi oleh antineoplasma. Dosis awalnya tablet minum 600 sampai 800 mg. Dibagi setiap 8 sampai 12 jam mulai 1 sampai 2 hari sebelum proses kemoterapi. Tablet suntik melalui intravena
200 sampai 400 mg per mililiter per hari. Tidak boleh melebihi 600 mg per mili per hari. Dapat diberikan sebagai infus tunggal atau dalam dosis terbagi pada setiap 6 jam atau 8 jam atau 12 jam yang dimulai 1 sampai 2 hari sebelum kemoterapi. Pertimbangan dosis allopurinol. Dosis untuk tablet minum atau per oral minimum 100 sampai 200 mg per hari dan maksimumnya adalah 800 mg per hari. Dosis allopurinol modifikasi. Pada dasarnya, dosis di atas bisa berubah sesuai dengan kondisi pasien yang diobati, tingkat keparahannya, dan respon tubuh terhadap obat. Karena allopurinol masuk ke dalam obat keras, sehingga pembelian harus dengan resep dokter. Pada gangguan ginjal, untuk nilai clearance kreatinin 10-20 ml per menit, dosisnya adalah 200 mg per hari. Untuk nilai clearance kreatinin 3-10 ml per menit adalah 100 mg per hari. Untuk nilai clearance kreatinin lebih dari 3 mili per menit, dosisnya adalah 100 mg per hari dengan interval yang panjang. Penggunaan allopurinol untuk ibu hamil dan menyusui. Dikarenakan belum ada penelitian untuk ibu hamil, janganlah meminum obat allopurinol ini karena hal itu bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan, seperti bayi cacat sampai meninggal. Harus dipantau oleh dokter ahli. Efek samping penggunaan allopurinol. Setiap obat ada efek sampingnya. Untuk itu, agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan setelah penggunaan obat, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dosis dan lain-lain. Efek samping ini bisa terjadi secara bervariasi pada pengguna allopurinol yang berbeda. Namun, ada efek samping yang cukup sering terjadi, misalnya seperti ruam di kulit disertai dengan bintik-bintik merah. Berikut ini adalah daftar efek samping dari obat allopurinol yang perlu untuk diketahui. Frekuensi kejadian 1-10%. 1. Mual 1-3%. 2. Gagal ginjal 1-2%. Muntah 1-2%. Ruam kulit bila diminum bersama dengan amoksisilin dan ampicillin. Peringatan penggunaan allopurinol. Sebelum menggunakan allopurinol, beritahu dokter atau apoteker jika Anda alergi terhadap allopurinol dan obat-obatan lain. Selain itu, berikan informasi pada dokter dan apoteker tentang obat resep dan obat non-resep, vitamin, suplemen gizi, dan produk herbal yang Anda gunakan atau yang akan Anda gunakan. Berikut peringatan yang harus diperhatikan diantaranya. Hentikan pada tanda pertama dari reaksi alergi. Tanda pertama dari ruam vaskulitis atau sindrom Stevens-Johnson. Mielosupresi dilaporkan. Berhati-hati ketika memberikan obat-obatan lainnya yang diketahui menyebabkan mielosupresi atau kondisi penekanan pada sumsum tulang belakang sehingga produksi sel-sel darah menurun. Hepatotoksisitas reversibel juga pernah dilaporkan, bukan untuk pengobatan kondisi asam urat yang berlebih yang tanpa gejala. Gunakan dengan hati-hati pada gangguan ginjal. Resiko hipersensitivitas meningkat pada pasien yang diobati dengan enzim ACE, inhibitor angiotensin converting, seperti captopril. Pemberian bersama dengan amoksisilin atau ampicillin dapat meningkatkan resiko ruam kulit. Selama pengobatan bersamaan, kurangi dosis azathioprin dan mercaptopurin untuk 25-33% dari biasanya.
Resiko hipersensitivitas dapat meningkat dengan pemberian bersamaan thiazid. Menjaga asupan cairan yang diperlukan untuk menghasilkan output urin minimal 2 liter per hari pada orang dewasa. Demikianlah informasi yang bisa diberikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa dan terima kasih.